Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Mas Nurullah dari kelas 2 DTKI. NIM saya 160 124 00 163. Saya di sini akan menjelaskan tentang logika pemrograman, penggunaan dan penerapan algoritma. Nah, latar belakangnya, algoritma merupakan konsep fundamental dalam ilmu komputer dan teknologi informasi yang berperan penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan komputasi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, hampir seluruh aktivitas berbasis teknologi informasi menggunakan algoritma, mulai dari pencarian data, terus perhitungan matematis, dan pengurutan data, dan sebagainya. Nah, dalam dunia akademik dan industri, efisiensi suatu sistem tidak hanya bergantung pada perangkat keras atau hardware, tetapi juga sangat ditentukan oleh bagaimana perangkat lunak atau software dirancang. Nah, disinilah peran algoritma menjadi sentral. Oke, terus saya akan menjelaskan tentang pengertian algoritma. Nah, secara umum algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan terstruktur yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, menurut et al 2009 menurut Corman et al 2009, algoritma merupakan prosedur komputasi yang mengambil input, memprosesnya sesuai langkah-langkah tertentu, dan menghasilkan output. Nah, terus ada karakteristik algoritma. Yang pertama adalah kejelasan atau definiteness. Nah, terus setiap langkah-langkah harus didefinisikan dengan jelas dan tidak menimbulkan ambiguitas. Oke. Nah, terus yang kedua ada keterbatasan. Algoritma itu harus berhenti setelah sejumlah langkah tertentu. Tidak boleh masuk ke dalam loop tak hingga. Nah, terus ada input. Algoritma menerima satu atau lebih input sebagai data awal untuk diproses. Nah, terus yang langkah keempat ada output. Harus menghasilkan setidaknya satu output sebagai hasil akhir dari pemrosesan data input. Nah, terus ada efektivitas yang kelima ini. Nah, setiap langkah dalam algoritma harus sederhana, cukup sehingga dapat dieksekusikan dengan alat bantu manual sekalipun. Nah, terus ada yang keenam, ada efisiensi. Algoritma yang baik tidak hanya menghasilkan solusi benar, tetapi juga waktu dan sumber daya yang minimal. Nah, terus ada teknik perancangan algoritma. Nah, perancangan algoritma adalah proses merancang langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan beberapa pendekatan atau paradigma umum dalam perancangan algoritma. Nah, masing-masing memiliki kekuatan dan kelemahan tergantung pada jenis masalah yang dihadapi. Yang pertama adalah divide and conquer. Nah, divide and conquer adalah metode yang membagi masalah besar menjadi sub masalah yang lebih kecil. Nah, terus ada kedua atau greedy method. Ini metodenya nih. Terus pendekatan greedy atau rakus mengambil keputusan terbaik pada setiap langkah lokal dengan harapan hasil global juga optimal. Nah, terus ada dynamic programming. Nah, dynamic programming ini digunakan ketika submasalah saling tumpang tindih. Solusinya disimpan untuk digunakan kembali atau memoization sehingga menghindari perhitungan berulang. Nah, ada masalah Fibonacci ya, terus ada masalah knapsack. Oke, terus yang keempat backtracking dan branch and bound. Nah, metode ini digunakan untuk menemukan semua solusi
dari suatu masalah dengan mencoba dan membatalkan pilihan atau backtrack. Nah, branch and bounds adalah perbaikan dari backtracking dengan menggunakan batas atau bound untuk menghentikan eksplorasi solusi yang menjanjikan. Nah, contohnya backtracking nih, contohnya pada pemecahan teka-teki Sudoku. Nah, terus branch and bound digunakan pada traveling salesman problem atau TSP. Nah, untuk mempercepat pencarian jalur optimal. Nah, terus ada analisis kompleksitas algoritma. Nah, analis kompleksitas algoritma bertujuan untuk mengevaluasi dan efisiensi algoritma dalam waktu kompleksitas waktu dan ruang, kompleksitas memori. Nah, evaluasi ini penting untuk memilih algoritma terbaik, terutama ketika berhadapan dengan data berukuran besar. Nah, di sini ada kompleksitas waktu dan ruang. Kompleksitas waktu mengukur beberapa banyak waktu dalam bentuk jumlah langkah. Nah, yang digunakan oleh algoritma seiring bertambahnya ukuran input. Terus ada kompleksitas ruang. Nah, kompleksitas ruang ini mengukur jumlah memori tambahan yang dibutuhkan selama eksekusi algoritma. Nah, terus ada yang kedua adalah notasi kompleksitas. Nah, untuk menyatakan kompleksitas digunakan notasi matematis. Yang pertama ada big O, batas dari kompleksitas, worst case. Nah, terus ada omega, batas bawah atau base case. Nah, ada theta, itu batas tepat average case jika berlaku. Nah, contohnya ada linear search, terus binary search, terus ada bubble sort, terus ada merge sort. Nah, yang ketiga adalah analisis kompleksitas sorting. Sorting adalah salah satu operasi penting dalam komputasi. Setiap algoritma sorting memiliki karakteristik kompleksitas berbeda. Yang pertama ada bubble sort, lambat untuk data besar. Nah, ada merge sort, efisien dan stabil. Nah, itu dulu rumus-rumusnya. Terus ada quick sort, cepat rata-rata O dalam kurung N2 N kuadrat dalam kasus terburuk. Nah, menurut Nugroho dan Putra, efisiensi algoritma sorting sangat tergantung pada jumlah data dan distribusinya pada big data. Merge sort dan quick sort lebih disukai karena skalabilitasnya. Nah, terus ada yang keempat atau yang terakhir, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi performa. Yang pertama ada struktur data, implementasi, dan arsitektur. Nah, terus ini adalah pengertian struktur data. Struktur data adalah cara penyimpanan dan pengorganisasian data dalam memori komputer agar dapat digunakan secara efisien. Nah, terus ada struktur data disklasifikasikan. Nah, yang pertama ada array, yang kedua linked, terus yang ketiga stack and queue, terus bagian stack and queue. Ada yang pertama stack atau LIFO, yang kedua queue, terus yang keempat ya ada tree, yang kelima ada graph. Nah, jadi kesimpulannya, algoritma merupakan suatu pondasi utama dalam ilmu komputer dan pemrograman. Nah, ini memungkinkan pemrosesan data, penyelesaian masalah, dan otomasi berbagai proses secara efisien. Dalam makalah ini telah dibahas secara kompresif konsep dasar algoritma, teknik perancangan, terus analisis kompleksitas, terus hingga
implementasi praktis dan dalam studi kasus yang nyata. Nah, ada beberapa yang dapat disimpulkan. Yang pertama, pemahaman mendalam tentang algoritma. Nah, terus teknik perancangan kompleksitas. Yang kedua, yang ketiga, struktur data sebagai pendukung. Nah, yang keempat ini implementasi dalam dunia nyata. Nah, yang kelima, relevansi terhadap teknologi modern. Nah, mungkin itu saja dari saya, penjelasan saya. Jika kurang dimaafkan, jika lebih juga dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.